Bapak Prakatio ini Pak ya, Prakatio para bencana. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan Jumat Jumrah. Jadi kita ini saling sifatnya ini penyuluhan lah kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi program ini dicanangkan oleh Bapak Kapolri tanya jawab. Nah, jadi Pak Polisi memberi satu materi, terus Bapak-bapak juga tanggapannya terhadap kinerja polisi apa begitu selama ini yang benar-benar istilahnya kurang puas atas pelayanan kepolisian ya, terutama di Polsek Tumi Jajar begitu. Nah, ini perlu diketahui oleh pimpinan, masukan-masukan ini kita lakukan. Kita ini perlu keterbukaan apa yang sebagai keluhan masyarakat, apa kinerja kepolisian yang selama ini sudah dilaksanakan ya, yang perlu diketahui oleh Bapak semua. Ya. Yang pertama, rekan-rekan Prakatio para bencana pada hari ini, siang ini ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan dengan rekan-rekan. Yang pertama, situasi wilayah hukum Polres Tulang Bawang, khususnya Polsek Tumi Jajar. Nah, selama ini Polsek Tumi Jajar ini yang sering terjadi kasus-kasus itu pencurian kendaraan bermotor. Ini sangat semarak sekali. Kemudian yang kedua, pembobolan rumah yang ditinggal penghuninya. Nah, ini rumah-rumah yang di desa penghuninya bekerja di ladang atau pergi ke pasar, ditinggalkan begitu saja, sehingga rumah itu terdiri dari gedeknya itu dari bilik di belakangnya itu, dan slotnya juga kunci pintunya itu terdiri di slot kayu. Nah, sehingga pelaku-pelaku ini membobol bilik itu, kemudian membuka slot kayu itu sehingga masuk rumah si korban, warga masyarakat itu, untuk ngambil bondoni ya, bentuk apa aja, apa motor, apa duit, pokoknya yang sifatnya bisa dijual punya harganya ya. Nah, kemudian di wilayah Kecamatan Lamamudi ini semarak pencurian getah karet. Mungkin ada pencurian juga ternak. Nah, jadi kami ini, pihak kepolisian ini menghimbau para rekan kepada Prakatio, jangan sampai bosan-bosan menyampaikan kepada masyarakat. Ini tugas kita, karena kita dituntut sekarang ini adalah pelayanan terbesar. Namanya aparatur pemerintah, kita harus melayani masyarakat. Nggak polisi, nggak TNI, nggak Prakatio, nggak camat, dia harus melayani. Ketika ada kejadian, ada keluhan masyarakat, segera kita datangi, kita cepat tanggapi apa permasalahan. Jangan sampai kita mengadakan pembiayaan. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk tahun politik. Nah, jangan sampai kita sebagai aparatur pemerintah, karena kita kurang maksimal untuk masyarakat, pelayanan masyarakat, akhirnya kita dipiralkan karena tidak peduli dengan lingkungan tempat kita. Nah, ini
Ini perlu diingatkan kepada rekan-rekan tadi. Nah kemudian ketika ada satu kejadian itu di suatu wilayah itu, nah RK-nya pelajari, karena di RK ini kan ada beberapa RK, beberapa RT. Nah sering kejadian itu RK Piro. Nah berarti mulai kejadian di RK itu pedulinya lingkungan, warga masyarakatnya lemah. Mulai ada satu kejadian. Yang berarti ini kejadian Pak Paro harus beritane RK RW tingkatkan sistem. Roda digalakan. Supaya daerah itu tidak jadi sasaran pelaku kejahatan. Ya. Nah mungkin di tempat kita ini ada pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, ya. Karena kadang kita ini datang ke pusat perbelanjaan, kan, perkantoran, kita kadang-kadang lari, ya kan? Tinggalkan motor di depan. Tinggalkan motor di depan, kita nggak peduli, pokoknya kalau aman, kena kebong. Itu jangan sampai begitu. Kita ingatkan kepada masyarakat supaya waspada. Kalau memang ada tempat parkirnya, mohon dimasukkan ke parkir. Siapa yang bisa menjaganya? Jangan sampai plek tinggal masuk rumah, metu motor hilang. Kenapa bisa hilang? Karena sekarang pelaku-pelakunya ini sistem patroli. Dia patroli supaya lewat melihat itu puskesmas itu aman, sampai kiri kanan nggak ada orang, ya udah dia mampir gitu, turun salah itu kedua ke gonceng, lihat motor, wah dia sudah megang kunci T, ya kan? Langsung putar kunci T, bawa metu ke puskesmas, motornya nggak hilang, ya kan? Lapor ke polisi. Nah ini kerjaan kita bersama. Bagaimana masyarakat bersama-sama dengan Polri bisa bersinergi menjaga keamanan. Jangan sampai warga masyarakat kita jadi sasaran kejahatan. Susah-susah golek duit, terus bodoh nih dimaling, goro pencuri, sakit nggak? Kan itu. Sedangkan polisi sudah berupaya patroli dialogis, patroli hunting, menghalau supaya jangan ada kejahatan. Ya kan? Menjaga warga masyarakat supaya beraktivitas sehari-harinya mencari kehidupan aman, kondusif. Tapi masih ada kejadian-kejadian pencurian kada bermotor, pencurian karet, pencurian kambing. Nah ini, jadi mari kita, ini adanya Jumat curhat ini, polisi menghimbaukan, terus nanti ada timbal balik, tanya jawab apa yang diinginkan oleh masyarakat, harapan masyarakat opo terhadap polisi, kerja polisi ke depan. Karena polisi sekarang ini transparan, terbuka. Jadi pintanya tanggapan dari masyarakat supaya kerja polisi lebih apik, betul-betul bisa melayani daripada masyarakat. Sehingga masyarakat beraktivitas mencari kehidupan sehari-hari bisa aman dan kondusif. Tidak ada gangguan kamtibmas, tidak ada gangguan kejahatan. Jadi artinya kita ini harus bersinergi, termasuk aparatur, termasuk masyarakat. Kita sebagai pengendali masyarakat, terutama para perangkat ini ya harus peduli dengan lingkungannya. Jangan bosan-bosan kita menyampaikan kepada
masyarakat kita. Gitu. Ya, yang kedua itu tadi pencuri kambing, pencuri motor sudah. Terus sekarang ini semarak pencabulan anak di bawah umur. Di wilayah Kabupaten Tulungagung Barat tahun 2022 ini 31 kasus pencabulan anak di bawah umur. Sangat tinggi. Nah ini bagaimana? Sedangkan anak ini generasi masa depan negara yang masih perlu diberi ilmu, dididik, ya kan? Sehingga dia sudah terjadi korban pelecehan seksual anak di bawah umur ini. Hanya gelap segalanya kehidupan mereka. Nah jadi kita juga sebagai aparatur TIO berarti kita harus menghimbau terutama warga masyarakat yang punya anak gadis. Ketika jam-jam sekolah, jam 12 harus pulang ke rumah. Ya dihimbaukan kepada masyarakat kepada orang tuanya. Tolong diawasi anakmu. Ojo liar. Ini perintah Pak Kapolsek. Nek jam 12 harus nang omah ya wis balik nang omah. Nah, contoh terjadi di Gunung Menanti. Anaknya pergi sekolah, terus diajak temannya ke Makarti. Di Makarti itu dikasih sama temannya itu sama bujang hidung belang. Akhirnya diperkosa dalam rumah kosong. Kan korban. Nah mulai ini kenapa bisa terjadi di situ? Berarti orang tuanya kurang peduli dengan anaknya. Satu jam sekian dia pulang ke rumah, dibiarkan aja. Dibiarkan aja. Makanya bisa terjadi pencabulan. Di pondok pesantren juga sama. Jadi bukan di seberang sini aja, di seberang di sana, di wilayah Labu Kibang, Gunung Agung, sama terjadi. Nah hal-hal ini bagaimana kita untuk mengatasinya? Nah inilah nanti saya lontarkan apa harapan pada masyarakat, kerja polisi, dan bagaimana untuk kita pecahkan bersama untuk mengatasi hal-hal ini supaya kita bisa tekan supaya tidak ada suatu kejadian lagi tahun 2023 gitu. Nah makanya mari kita mengajak, mari kita bersinergi aparatur TIO, warga masyarakat, kita menegakkan keamanan lingkungan ini. Tolong diperhatikan. Pak Kepala juga harus bisa mengendalikan perangkatnya. Di mana di rawan tingkatkan siskamlingnya. Gitu. Ya. Dan juga ada kasus-kasus tepiring, ini diingatkan juga kepada kepala TIO, ya. Ketika ada kasus-kasus yang bisa dirumbukan di TIO, itu korbannya dihadirkan, si tersangkanya dihadirkan. Mana tokoh yang di tempatnya korban tersangka itu, tokoh-tokohnya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirkan di desanya. Nah, kemudian mereka perintahkan rumbuk. Bagaimana sudah rumbuk mereka, nah baru dilaporkan ke staf desa, diketik. Setelah diketik, diajukan ke kepala. Nah ini hasil rumbuk TIO. Nah, diajukan ke Babin. Diajukan Babinsa, tanda tangan, mengetahui, sekedar mengetahui, tidak ikut serta dalam menyelesaikan kasus. Ingat nih, ya, biarkan mereka berunding sendiri, itu rumput TIO. Dan ketika itu sifatnya materi,
gantian rugi harus dicantumkan. Contoh, ada suatu kecelakaan, kita jepret kecelakaan gini, ya udahlah nggak usah dilaporkan nampo lantas karena itu masih keluarga dewi, kan gitu, rumbuk kewayan yang tiup, karena nggak penak buat rumbuk ya ternyata kecelakaan tuh agak lumayan, luka berat gitu, lukanya cukup lumayan, perlu diobati, ya kan? Nah, apa kesepakatan itu waktu rumbuk itu kesepakatannya gimana? Berobat sampai sembuh, jangan begitu. Nanti merasa tertekan si pihak tersangka ini. Jadi dia berapa nggak rugi? Pokoknya sembuh nggak sembuh saya ganti 5 juta. Tuangkan. Jadi penyelesaian itu si pihak tersangka berani menyanggupi dengan biaya perobatan 5 juta rupiah. Begitu. Ya sudah. Mau nggak sembuh, ya sudah selesai karena sudah permintaan persetujuan kebersamaan. Nggak bisa jalur NEP. Begitu ya. Tapi kalau nggak ada tertera itu dia bisa jalur NEP. Ini mana? Ya harus sampai sembuh dong. Berobat ya. Hanya dananya membengkak. Untuk NEP lapor ke polisi. Jadi kasusnya orang selesai. Molone harus diselesaikan, terterakan, rupiah ganti rugi biaya. Jadi selesai, beres. Gitu ya Pak, apa ya? Itu ke depan. Sudah, ini lagi kita laksanakan panjang. Wah ya. Ya. Yang dimakan itu ada bahan tanya jawab, pertanyaan berangkat turun pokok, jawabannya apa? Dituangkan dalam laporan itu. Tadi itu kalau tentang kecurangan kambing, pencurian kotak karet, terus masalah hiburan masyarakat atas waktu. Itu jawabannya ya sesuaikan aja. Jawabannya jadi kita lanjut ke Pak ya. Nah, karena ini sesuai dengan program Bapak Kapolri ini, kita harus ada tanya jawab. Bapak bertanya kepada saya jawab. Begitu Bapak rekan-rekan kepala perangkat tiup marga bencana ya. Jadi harapan Bapak terhadap kinerja polisi bagaimana ke depan, yang selama ini sudah dikerjakan ini bagaimana tanggapan Bapak-Bapak? Ya silakan, mungkin ada masukan-masukan atau tanya jawab. Ya, kita berikan kesempatan ini kepada rekan-rekan, silakan. Mungkin Pak Kepala, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Babin Kamtibmas, dan seluruh anggota Polsek Tumijajar yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya hormati seluruh aparatur TIO Warga Kencana, dan perwakilan dari beberapa masyarakat di TIO Warga Kencana. Pertama sekali yang saya sampaikan Bapak Kapolsek, dalam kegiatan Jumat Curhat ini saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diluangkan di TIO Warga Kencana ini, terutama kaitannya dengan permasalahan dengan kegiatan-kegiatan di TIO yang tentunya nantinya akan kita curhatkan kepada Bapak Kapolsek. Yang pertama sekali ini saya sampaikan apresiasi dan terima kasih Bapak Kapolsek, bahwasanya di TIO Warga Kencana ini Bapak Babin Kamtibmas itu sudah membagikan stiker seperti yang ada di sana itu Pak. Dari situ sudah ada line, ada WA, ada nomor HP yang selalu aktif Pak. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Babin Kamtibmas di TIO Warga Kencana, dan ini sudah tersebar di hampir seluruh warga TIO Warga Kencana. Bapak Polsek yang saya hormati, untuk curhat saya pertama di TIO Warga Kencana ini memang ya hampir sama dengan TIO yang lainnya. Ada mungkin kejadian-kejadian seperti misalkan curanmor pernah terjadi, dan beberapa waktu yang lalu itu memang ada pencurian kabel listrik PLN ya Pak, kabel listrik PLN Pak. Ini mohon maaf Pak, jadi sebetulnya sudah, istilahnya kalau orang Jawa itu sudah kepergok warga Pak, sudah ketahuan warga. Ada warga yang memberitahukan bahwa bahkan di-share di grup WA masyarakat di TIO Warga Kencana. Tapi juga masih karena waktu itu hampir subuh Pak, mungkin banyak kawan-kawan juga yang belum tahu, belum buka WA-nya, tahu-tahu sudah pagi. Itu di RK4 ya, di RK4. Dan mohon maaf Pak, itu menurut saya salah satu modus Pak, modus baru mungkin kasus pencurian fasilitas umum. Karena kami itu juga mungkin tidak tahu Pak, siapa yang, kalau untuk warga biasa yang namanya berani, kalau istilah Jawanya itu muka-mutik Pak, ya kan, kutak-kutik fasilitas umum seperti gardu PLN itu biasanya itu ya memang petugas PLN gitu Pak. Jadi mungkin warga juga ya setengahnya memang grup itu disampaikan antara curiga dan tidak. Ternyata di situ ada mobil putih yang dibuka kapnya, ya asumsi warga itu rata-rata mungkin ya petugas PLN gitu, mungkin petugas PLN, tapi ternyata memang itu kasus pencurian. Dan ini mungkin salah satu jadi atensi, pernah terjadi pencurian fasilitas umum di tempat Kencana seperti itu. Terus mungkin juga pernah ada di sini kejadian pencurian getah karet, dan waktu itu pencurian kambing. Pencurian kambing itu di Gading sih sebetulnya Pak ya, di TIO Pemekaran Gading Kencana. Itu kalau di TIO Warga Kencana jangan sampai ya Pak ya, kalau di TIO Gading Kencana itu pernah terjadi pencurian ternak kambing, bahkan pernah terjadi pencurian ternak sapi, itu pernah Pak, itu di TIO Pemekaran Gading Kencana. Tapi TIO Gading Kencana dengan Warga Kencana ini ya seolah-olah masih jadi satu Pak, makanya tetap kita laporkan di situ. Dan mohon maaf
juga saya minta ke seluruh aparatur tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek, ini menjadi atensi kita bersama-sama. Ya, kita yang pertama harus menjaga lingkungan, terutama kita mulai penggiatkan lagi siskampling kita. Bahkan insya Allah Bapak Kapolsek di tahun ini, di tahun 2023, Tio Marga Kencana ini akan dilaunchingkan menjadi Tio Pancasila. Tio Pancasila. Kemarin saya diundang di Koramil 01 di Tirta Kencana, itu juga membahas Kampung Pancasila. Dan untuk kawan-kawan aparatur ini mohon disosialisasikan juga sekaligus, ya kan, bahwasanya Kampung Pancasila ini yang pertama tentang keberagaman, tentang gotong royong, semangat kebersamaan, ini yang harus kita tumbuhkan, kita pupuk dan kita pertahankan di Tio Marga Kencana. Itu saja mungkin Bapak Kapolsek sementara, nanti mungkin kawan-kawan yang lainnya bisa saling melakukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Kapolsek. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala informasinya yang diberikan kepada saya. Jadi saya jawab ya. Nah inilah yang saya katakan tadi Pak, Bapak ya. Kita di lingkungan itu, makanya suatu waktu tingkat RT itu, RT rapat, kumpulkan warga masyarakat supaya program pemerintah apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati melalui Bapak Camat terus disentralisasikan kepada Pak Kepala. Nah, dari Pak Kepala ke perangkat Tio. Itu supaya termasuk unsur Pitcam ya, apa namanya agak susah bahasa itu. Jadi tingkat muspika lah kira-kira zaman dulu ya gitu, kecamatan, Koramil, polsek lah kira-kira gitu ya. Nah jadi semua instansi 3 pilar ini menjalankan semua roda kepemerintahan. Mungkin dari Pak Kepala termasuk Pak Camat itu roda pemerintahan tingkat kabupaten. Pihak kepolisian, TNI menyangkut masalah keamanan, ketertiban masyarakat, kemudian politik. Nah ini harus nyambung kepada masyarakat. Jadi teknis-teknisnya contoh tadi, penjualan kabel PLN. Namanya PLN itu kalau nggak ahli, nggak mungkin dia berani. Ya kan? Nggak mungkin berani. Takut dia ke stroke. Tapi karena dia punya keahlian di situ, dia berani. Dan mereka datang ke tempat TKP itu menggunakan kendaraan, jelas. Terus warga masyarakatnya peduli nggak? Nggak peduli. Ya mau. Karena perangkat RT-nya ini nggak pernah beri penyuluhan kepada warga masyarakat. Ya, karena masyarakat yang pikirannya kok gini, alah ngopo-ngopo, nenek masalah aku terlibat nang hukum wae. Kan ngono. Ngopo peduli kono? Seperti ngaku aman. Wong awam kowe. Orang kampung loh, pasti. Nang ndi wae pasti. Betul enggak? Nggak mau ngelibkan diri karena pengertiannya nggak enak. Tapi nek RT ini wes sambang atau pas Jumatan malam Jumat yasinan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
yang saya hormati warga RT 01. Nah, aku iki RT 01 akan menyampaikan masalah program-program pemerintahan Desa Tiuh Marga Kencana. Program yang disampaikan oleh Pak Kapalo sakmene sampaikan oleh Pak Kapolsek kowe ngene. Lha to? Pak Deramel kowe ngene. Dijelas. Harus dijalani untuk kepentingan kita bersama. Nah, jadi warga masyarakat itu ngerti. Jadi tidak wedi karena wis diperintahno berangkat. Wis diperintahno RT kok. Kan gitu. Wis waspada. Wis diperintahke Pak RK. Betul nggak? Pasti wani ya. Tapi kalau dia nggak diperintahkan, nggak ini terusan, sopo ini apa ini masalah, sopo sebeda aku. Kan ngono. Beni lah, penting aku amat kok. Pikiran wong. Nah mulai sekarang ini kita mari ajak ketika yasinan kumpul pidato sampaikan apa program pemerintah segi apa wae tentang baksos ya, tentang bencana alam, himbauan bencana. Bapak-bapak ibu sekalian, pada RT 01 iki musim penghujan, musim kemarau, tidak menutup kemungkinan musim kemarau iki angin topan. Jadi asin duwe anak omah sing ya maaf wae ngewek cilik, tidak untuk kemungkinan tiup angin topan iku mabur. Sing duwe enak cacilik harus kudu hati-hati. Ojo turu sing penak. Daripada korban bencana alam, awas pada. Nah, apa itu? Sampaikan dengan masyarakat. Padha wae maling mau. RK loro, RT telu paling mbek. Lah RT RK siji RT 2 berhimbauan karena pas yasinan malam Jumat ya kan? Ya, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ini perlu saya sebagai Parakatio mengingatkan kepada warga masyarakat seluruhnya, mohon tingkatkan kewaspadaan karena lingkungan kita ini sudah Semarang. Kemarin sudah terjadi di RK 2 Dusun 3 pencurian kambing. Nah, tidak menutup kemungkinan bila kita juga akan terjadi. Karena ini pelakunya kita nggak tahu. Mohon waspada. Ojo turu penak. Ronda tingkat mau. Dihimbau no. Betul nggak? Setuju nggak kira-kira seperti ini? Setuju ya? Setuju Pak Palo? Nah, itulah bentuk pelayanan. Pelayanan. Bukan pelayanan kok kayak duit kalau ke masyarakat tutup. Ya kan? Pelayanan itu ngomong ke masyarakat itu pelayanan. Nyarani. Kayak pengertian. Itu wis pelayanan. Duduk pelayanan nih sampai pisang gorengnya duduk ya. Jadi kita sebagai aparatur itu harus peduli ngomong ya. Koyo Kapolsek anak gue 23 ya kan, piketnya nggak bareng tuh pagi regu-regu. Nah, Kapolsek teko delok ini orang beres gawe ini anak buaya. Kowe kerja apa? Orang patroli kono ya tegur ya, tugasku ya harus merintah no. Kowe ngono pimpinannya lah, kowe ngono contohi ya lah itulah perangkat termasuk Pak Kepala dicek udah ada kan himbauan. Masalah apa wae tentang bayar pajak telat. Kenapa nak Pak RT? Wilayahmu, wargamu kenapa telat ini? Bayar pajak. Ini berarti nggak dukung warga masyarakat.
untuk pembangunan Kabupaten Tulung Barat. Segera dikabarkan. Mulai ada orang bayar berarti sampai orang iso gawe. Apa kowe nggak gelem gawe yo wis ganti wae. Tegas. Lah kowe bentuk pelayanan. Pelayanan itu, Pak. Ya. Itu. Jadi kembali lagi ke PLN tadi, ketika ada yang dicurigai segera diperiksa. Kondi, wong nggak dikenal kok, mobil kondi, bila perlu mobil dicatat. Yang ngerti nomor HP Babin, Pak Babin, iki aku kamane mobil iki, ini curiga, apa nih enek barang bukti, aman no, lapor polisi. Jodi orang melanggar hukum kok sampe ngamane kok, ngaman dio, dewi kok, ya, peduli. Jadi biar nih, ya mulai biar nih mau, ya orang mau, orang menguasai. Budi, engkau ini masalah. Ngapa terlibat nongkono? Karena apa penyebabnya? Karena ilmu ini orang enek. Karena pembinaan ini orang enek. Gak iso enek sing tanggung jawab. Nek sampean perangkat wis ngomong, wah itu perintah. Itu perintah Pak Kapolsek. Malah rapat nang tiuh. Waduh, nek sing curigai amano. Lapor Babin, tangkap Kapolsek. Orang lawan hukum sampai orang aman. Terus lapor Pak Kepala ngebel Kapolsek. Oh iya Dan, ini ada pencurian kabel listrik. Wis tak ambil warga. Waduh, terima kasih betul Pak Kepala atas kerjasamanya. Itu yang saya harapkan. Inilah tujuan debat Jumat curhat ini. Jadi kita timbal balik. Apa import nih kalau sampean? Apa sing harus dilakoni? Apa sing digawe nih kalau sampean? Apa yang saya harus perintahkan sama rekan-rekan perangkat itu? Kayak gitu. Ya. Jadi untuk besok-besok ketika ada yang dicurigai segera diperiksa, beramai-ramai periksa amano, lapor Babin, lapor Palok, lapor Kapolsek. Terbukti tidak pidana, lanjut bawa ke Polres. Curi kok, nah buat curi ya kudu pidana no, masa diasuh. Nah, itu harapan. Terus kamling lingkungan nang di sing titik rawan sering kejadian tingkat no. Malah sering ada kejadian berarti itu wilayahnya sering nggak enak ronda Pak Kepala. Iso dipelajari sampean. Diawasi, wengi diawasi. Mulane Pak Kepala harus ngambil langkah. Nang di sisi kamling kudu digawe, kudu digawe nih. Jadi perangkat tiuh sing RT ini termasuk warga masyarakat nggak ini alasan gak iso jaga lingkungan dewe. Ini alasan karena kita sebagai aparatur itu sebagai beban moral, karena kita sebagai pembina, pengayom masyarakat, pelayan masyarakat, gitu. Nek kejadian, selalu nek kejadian, berarti kita sebagai aparatur tiup nggak iso ngayomi masyarakat. Masyarakat tidak nyaman hidupnya. Nah ini bagaimana menciptakan supaya aman kondusif iki? Ya perangkat ojo bosan-bosan ngobrol kalau warga masyarakat ya kita juga ngawasi.
kurang fasilitas diprogramkan Pak Golo. Ya. Nah, itu ya jawabannya Pak PLN mau ya. Nah ini pencuran karet, pencuran ayam, kambing dan sapi. Pencurian kambing sapi ini pelaku spesialis. Iya, kalau nggak ahlinya dia nggak sanggup nyuri sapi, nyuri kambing, karena dia ngembek-ngembek, berbunyi, bunyi dia. Kalau nggak ahli nangkep kambing itu, nangkep sapi itu, dia pasti bunyi. Nek bunyi pasti ketemu warga masyarakat, dong. Betul nggak? Berarti ini pelaku spesialis. RT mau nih di lingkungannya. Piroek berapa kandang nih warga masyarakat yang ngingu kambing ini, ngingu sapi nih, gitu? Kunjung mau sapi, Mas. Diingi sing iku kecurangan sapi. Nek sampean ora reker korban, sapa ojo penak turu. Jaga bondomu. Karena iki pasti pelaku iki duduk kon nang kene. Pasti kon ndang dindi. Pelaku spesialis. Nek pelaku nang kene ya pasti wedi. Soalnya nek orang ahli nangkep kambing karo sapi ku mau, ya pasti berontak deh, bunyi. Ini pasti pelaku luar. Sing duwe kembek mau juga sama, dikunjungi, diingatkan masyarakatnya. Sehingga dia ilang. Nah karena wes sampai datang, udah Pak Kapolsek, aku iki wis rajin tenan. Kalau warga masyarakat ini sing duwe kambing, duwe kembek, apa sapi, wis tak beri penyuluhan, tak ilingno supaya duduk. Tapi wonge becek penak turu, gak gelem jaga harta benda nih, ya itu salah. RT berarti Pak RT wis melayani masyarakat, wis nyambang himbauan kepada masyarakat, tapi masyarakat gak gelem nurut, lapor ke Babin. Pak Babin, aku ini keuangan Pak Babin. Aku ini wis kerja keras loh. Jadi dua salahnya aku. Sing duwe kambing wis tak datangi, sing kambing duwe sapi wis tak datangi. Tapi gak gelem ronda. Ternyata si enek paling nek. Jadi sing duwe kambing sing duwe sapi ora gugu omonganku Pak Babin, tolonglah tertibno. Pak Babin teko Pak RT. Kok takon, kowe kenapa ora iku? Kowe harus ronda. Jaga bodoh. Supaya kowe ora kepalingan. Lah itu mau mitra kerjane Pak Kepala itu yang babinsa karo babene. Kelah. Mulane desa-desa iku enek babin. Ini babinsa. Nek perantane iki sultan lapor babin. RKRT. Engko Pak Babin sing nekone. Nek ketahuan pelanggar hukum apa pala? Enak nih, ya, melanggar hukum, tangkap. Ya tapi tangkap perburuhan baik. Tapi ulang kali di lima, ya orang yang sudah pindah, ya sesuai dengan hukum ya tidak ada hukum. Bagaimana kan itu? Nah, itu teknis Pak, ya. Nah, itu sudah terjawab ya, teknis-teknis ya. Bisa dilaksanakan Pak ya? Bisa ya? Nah, kemudian selanjutnya yang mau memberikan tanggapan silakan.
Monggo. Udah tuh. Terima kasih pada Bapak yang memberi penjelasan sama-sama. Jadi begini Pak, kejadiannya memang seperti itu. Terus tanggapan saya itu nanti minta tanggapan dari Bapak. Saya itu menjabat kepala suku ini ya sudah agak lah 27 tahun. Jadi lo di masyarakat itu paling hafal kami. Yang kami alami biasanya kalau seperti kambing itu kalau tetangga itu ada yang kehilangan kambing seperti di Kadin Kencana Perbatasan tempat saya itu kayaknya sudah 2 kali kejadiannya sama yang sapi itu. Terus wilayah saya orang satu itu ada yang punya kambing sekitar 32, ada yang 38 orang satu kakak itu. Jadi tiap malam itu saya suruh nunggu masing-masing tiap malam itu. Jadi yang punya kambing tiap malam itu jaga Pak. Enggak ada kejadian, enggak ada kejadian, pasti dia menjaga kambingnya. Itu yang pertama, yang kemarin itu sudah saya, pokoknya ada yang kejadian itu kumpul di yasinan, saya ngomong-ngomong kalau tidur itu jangan enak. Nah itu sudah saya sosialisasikan masyarakat yang sudah. Terus yang siang ini Pak, di wilayah saya itu kemarin orang ngambil kambing tapi sudah agak lama, tahun berapa itu Pak Kepala Tio belum di waktu zamannya Pak Nuredi itu orangnya keladang. Semua keladang. Kayaknya ada pedagang kambing. Itu pagi-pagi yang ngambil kambing itu. Jadi nggak curiga kalau itu ngambil punyaan dia bilangnya sudah dia beli, tinggal ngambil aja. Nah itu nanti mohon serahannya gimana yang seperti itu. Semua orang-orang sudah tahu kalau itu kambing sudah dibeli, padahal belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Pak, dikecohkan dengan orang yang minta duit, namanya pajak warung. Pajak warung itu yang kemarin itu bilangnya sudah izin sama kepala suku, sama Bapak Kepala Tio. Tahu-tahunya itu dinas dari kabupaten. Saya datangi nggak ada, terus itu diminta uang 500.000 Pak, tiap warung itu. Terus saya tunggu waktu itu, saya tunggu sorenya mau kembali lagi, semua toko mau diminta. Saya tunggu nggak datang Pak, cuma dapat orang satu. Sudah izin sama saya, jangan khawatir, ini surat izinnya. Nanti saya minta yang itu. Itu sudah pernah itu sudah. Pajak warung itu ya kebanyakan Pak, nanti kalau warung-warung itu sudah saya tembusi semua, jangan sampai ada kejadian. Memangnya biasanya kalau ada pajak warung itu didampingi dari kepolisian juga, kemungkinan kayak itu. Kalau minta pajak 500 Pak, tempat siram itu kayaknya sampai urung dari Kepala Tio. Enggak dalam dulu akhirnya Pak Nuredi kayaknya itu. Tapi itu kan Pak untuk beban untuk kedepannya. Jadi mohon cerahannya gimana nanti yang seperti ini. Memang kalau yang baru-baru ini belum Pak, jangan sampai lah. Jangan sampai ada yang seperti itu. Terus banyak Pak ya seperti itu di masyarakat yang enggak sepengetahuan dari perangkat itu Pak. Sudah, terima kasih dari saya. Ya, tak jawab ya. Tadi pemilik kambing didatangi pembeli kambing. Alasannya kambing si Aiki mau wis dibeli. Dijiko begitu wae. Nah, wis sampai takon karo sing duwe ini. Hah? Sudah dibeli bilangnya. Sudah dibeli. Ya orangnya
Lah ya tahan sih. Iya jelas, penana jelas tukang pembeli ini. Nek kudu tukang pembeli ini piye? Lah ditahan sih, wajib sampe nahan. Orang-orang langu hukum ora. Tahan. Kose sing duwe orang nang omah. Daripada sampean ketuduhan, sampean apa? Jiko maling kambing. Sampean nek jiko nek wis dibeli ya silane dijiko. Tapi sing duwe kudu nang omah. Peraturan lho. Aku iki berangkat yo. Ya. Kudu sak duwe ning kambing iku enek baru dijiko. Orang gugu deh marah-marah. Telepon Pak Babin, kasus kau ngene aku tahan ternyata wong marah-marah. Apa nih sampai tempelingi, apa ditonjok wis jelas 351 pengerayaan ringan kan. Gitu. Langgar hukum. Gitu. Sampai nekak menjaga warga masyarakat. Ya. Jadi sesuk nek enek koyo ngono kanane nek sing duwe urung nang omah ojo dicikuk sik. Iya nek jelas sampean pembeli nih. Dan nek sampean dudu pembeli nih, tani wong kerugian. Aku sebagai perangkat pihak ketempuan. Koyo ngono. Nah, sampean omongno koyo ngono. Ya, untuk ke depan. Itu untuk kambing. Terus pajak warung mau. Lah pajak warung iki kudu jelas. Takon surat perintahe kondi. Tembusane ke desa. Ini surat nang desa. Tembus ke desa. Izin kepada kepala, Pak Kepala, iki surat ke Pemda. Ya, bahwasanya di mana warung-warung yang ada di wilayah Bapak ini kami akan pungutin pajak. Itu resmi. Ya kan? Resmi. Nek ora koyo ngono lapor Babin tangkep pungli. Pungli. Tidak pidana itu. Ya. Saya nggak bisa lihat nih. Kudu ya, diwaspadi itu. Nek orang lapor nang desa, nek koyo ngono takon sik langsung ke sekretaris desa atau Pak Kepala takon. Ane ora buat tulisan. Ora amano. Biar Babin bawa polsek. Pemerasan itu. Ya. Harus tembusan. Enak proseduran nih. Nenek semua nang desa itu resmi berarti. Ya kita harus mendukung program pemerintah untuk membangun Kabupaten Tulang Barat. Tapi ini orang enek, ya berarti pungli, liar. Ya, paham ya? Nah, ya monggo, sing liyo nih, pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibtu Zainuddin, Kapolsek Jajar, yang kami hormati Bapak Teguh dan Bapak Kepala Tio. Langsung aja Pak, ini mengenai keamanan. Alhamdulillah khusus hari kelima aman-aman atas penyuluhan dari Bapak Teguh dan atas sering silaturahminya Bapak Teguh. Jadi hari kelima ya alhamdulillah ikut aman. Yang kedua itu mengenai sering keluar masyarakat itu setiap malam minggu itu anak-anak muda yang pakai motor itu khususnya RK5 itu kan jalannya masih bagus, jadi sekitar jam 1 malam itu sering ada trek-trekan lah balapan. Tapi sebenarnya itu juga ya jadi keluar, tapi juga bisa membangunin orang juga ya bisa. Kalau dia karakter kan bangun dia banyak tidur, tapi atas keluhannya itu gimana solusinya mengenai apa itu trek-trekan. Yang pertama, yang kedua, alhamdulillah kalau mengenai ada sistem yang dijadikan khususnya RK5 itu ada sistem
kita saling itu loh, kan ada WA. Oh ini ada orang mencurigakan, itu udah karena di sana itu. Jadi yang mengenai yang Bapak tadi, Bapak RK itu mengenai pajak, itu saya sendiri waktu tahun berapa itu mau persiapan pemilihan kepala desa itu emang didatangi mau dimintain duit, itu emang udah pernah, tapi alhamdulillah karena kami orang itu udah izin sampai pintu 1, jadi akhirnya ya lolos, nggak diminta, ya alhamdulillah. Ya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tekankan rekan-rekan perangkat TIO ya, ketika ada warga masyarakat datang ke rumah warga masyarakat, khususnya masyarakat marga kencana termasuk Gading Kencana ya, tanpa apalagi itu sifatnya pungutan ya, tanpa memberi surat beri tembusan ke kepala, itu segera koordinasikan dengan Babin ya, laporkan ke Babin, bila perlu Bapak amankan ya. Jadi sekarang tidak ada pungutan-pungutan, nggak ada Pak ya, sing liar itu harus jelas, dan mereka harus ada surat perintahnya, surat kerjanya mereka ada, ditanyakan itu surat kerja mana, amano gitu. Terus takon kalau ini tembusan nggak, orang ini tembusan amano, koordinasi sama Pak Babi, berarti dia melakukan pemerasan pungli gitu? Itu ya pungutan ya. Kemudian balap-balap liar mau ya. Itu warga masyarakat mana itu yang balap-balap itu? Orang tahu namanya di jalan. Nah ini penting ya. Kalau saya nggak ada sampai ngerti balap-balap liar, sampai nenek nomor HP, maka saya perintahkan Babin ini seluruh perangkat itu harus punya nomor WA-nya Babin. Ya, Babin, Pak Babin, tolong luncurna patroli di wilayahku RK5 iki, oke cacah nom hijek kebut-kebutan balap-balap liar. Aku wedi warga masyarakat jadi korban kena kebut-kebutan. Kok Pak Babin teko, Babin saya teko, bila perlu Polsek sing piket teko nang kono ngamani atau membubarni, jadi aman RK5 orang ini balapan liar. Nah itu perlu koordinasi nih gimana. Nah sampai pembiaran alah cuek bodoh ben alah cacah nom iku mung balap-balap liar kok. Cuek kowe lapor Babin ora. Jebrek warga masyarakat sampean. Cah cilik ujo umur 5 tahun melaku ya toh metu dalan. Kebut-kebutan tanggung ngeremen jebet nabrak mati pisan. Lah sampean dosa sampean. Dosa. Sampai kudu ngamani lingkungan nih, kudu ngimbau masyarakat nih, nggak peduli, lapor Babin ora, lapor ke Polsek ora, dosa. Kenapa nggak katakan dosa? Sampai wani kok dari perangkat. Ya perangkat itu kan kudu ngurus warga masyarakat. Perangkat RK-RT itu apa? Prajuritnya Pak Kepala kurgawi nang isor ngurusi lingkungan ini orang peduli ya mau akhirnya balap liar. Nah ini bisa besok ya Pak, langkahnya mau tak buka mau nek balap liar lapor Babin ngebel Polsek supaya ucur patroli bubarno. Ojo enek sing kebut-kebutan nang kono. Nah inilah penting. Lah sampean ora dikandani dengan curhat iki. Saudara orang ngerti kan? Betul enggak? Orang ngerti. Ikilah pertemuan
coba sang lihat nih, siapa? Ya, silakan. Ya sudah, kalau nggak ada, ini kita sebentar lagi sudah mau Jumatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan atas pertemuan ini kita bisa bekerja dengan baik, merasakan pelayanan terhadap masyarakat. Kita adakan perubahan yang selama ini mungkin belum tergugah ya rekan-rekan. Mudah-mudahan berkaitan pertemuan ini bisa berjalan dengan baik ke depan sehingga marga kencana termasuk Gadi Kencana nanti bisa aman dan kondusif, dan permasalahan apapun yang terjadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, sehingga karena kita berkat koordinasi informasi, sering tukar informasi kepada seluruh perangkat maupun Babinsa, Bimaspol, termasuk Pak Palo juga, sehingga bisa kita sinkron dalam masyarakat tugas sehingga tercipta aman kondusif, tidak ada warga masyarakat kita yang jadi korban tindak pidana suatu kejahatan. Itu ya harapannya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.